Oke. Google Form-nya ya. Jadi ini rata-rata teman-teman 30, ada yang sampai 39 nilainya nih. Jadi cuma salah satu lah kira-kira. Mari kita bahas satu-satu. Dari sini. Oke. Yang nomor 1, proporsionalitas ukuran aset, liabilities, pendapatan dan beban secara keseluruhan dihitung untuk mendapatkan sense secara umum dari kondisi keuangan perusahaan. Dapat dilakukan dengan common size analysis ya. Jadi kalau common size analysis itu semua setiap bagian aktiva, terus aktiva, pasiva dibikin sebuah proporsional. Jadi dibikin misalkan aktiva dianggap 100% dan sebagainya. Jadi dibikin proporsional. Jadi di sini common size ya teman-teman. Ini ada 2 teknik analisis dalam analisis laporan keuangan. Alhamdulillah benar semua. Analisis perubahan tahun ke tahun dan analisisnya tren angka itu kita menggunakan 1 tahun sebagai acuan, gitu kan? 1 tahun sebagai acuan, kemudian atas tahun tersebut kita menggunakan persentasenya. Jadi seperti halnya kita mengukur PDB. PDB angka tahun 2010. Artinya adalah kita itu menggunakan harga tahun 2010 gitu sebagai 100%-nya. Kira-kira semacam itu. Kemudian di tahun nomor 3, kredit analisis dilakukan oleh kreditor untuk melihat kelayaan kredit dari calon debitor. Tergambar dalam aspek likuiditas dan solvabilitas, yaitu masing-masing pada bagian di bawah ini kecuali liquidity asset dan financial structure. Ini current cash flow dan long term profitability. Intinya kalau kreditor analisis itu ingin melihat resiko atas kreditnya, apakah ke depan bisa terbayar atau enggak. Current cash flow benar, kemudian make up of currency liabilities capital structure benar, ini yang kecualinya ya. Liquidity of asset. Jadi dia tidak begitu memperhatikan neraca karena kredit analis tidak begitu melihat intrinsic value atas perusahaan. Kemudian nomor 4, situasi berikut ini akan membawa dampak yang negatif kepada perusahaan dalam analisis laporan keuangan, kecuali daya tawar konsumen rendah. Kalau daya tawar konsumen rendah, kita perusahaan bisa memainkan harga. Daya tawar supplier rendah, kita juga bisa menegosiasikan harga. Itu berarti menguntungkan buat perusahaan. Jadi berefek positif. Nomor 5, langkah melakukan evaluasi pada kualitas catatan atas laporan keuangan dilakukan pada analisis akuntansi. Setelah analis melakukan evaluasi atas strategi akuntansi dari perusahaan, tujuan evaluasi pada kualitas CLLK ini adalah mengkonfirmasi hasil evaluasi strategi untuk mengetahui apakah strategi akuntansinya sesuai. Di sini banyak sekali ya untuk di catatan atas laporan keuangan ini, karena banyak hal yang tidak bisa ditampilkan di face atau muka dari laporan keuangan, sehingga banyak catatan di sini. Sebagai seorang analis perlulah untuk membedah ini. Nomor 6, di bawah ini yang bukan merupakan insentif bagi lisi untuk menstrukturkan sewa sebagai operating list terkait dampak operating list terhadap neraca dan laporan laba rugi. Ketika kita menggunakan operating list, maka kita tidak mencatat aset.
dan tidak mencatat liabilities. Ini di sini kecuali operating list menyajikan kewajiban lancar lebih tinggi dari seharusnya. Ini salah. Karena kalau menggunakan operating list dia tidak mencatat kewajiban, artinya kewajibannya lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian distorsi aset disebabkan oleh hal di bawah ini kecuali kemungkinan jatuhnya nilai aset di bawah nilai bukunya yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan apa ini pertanyaannya teknologi yang terkait dengan industri. Ya. Jadi banyak aset yang sudah tidak bernilai gara-gara perkembangan teknologi. Kemudian distorsi ekuitas tercermin dalam convertible bond. Untuk teman-teman yang salahnya lumayan banyak. Tadi sudah sempat mengcopy soalnya atau belum? Ini sebenarnya soal UTS tahun kemarin saya bikin kayak gini biar mudah aja, saya nggak usah ngecek satu-satu. Kemudian ini ya jawabannya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak, teman-teman? Yang nomor 29, Pak. Mbak Cindy ya? Iya, Pak. Nomor 29. Pada saat melakukan analisis arus kas, ini ketika analis menemukan arus kas pendanaan yang positif, arus kas pendanaan yang positif artinya si perusahaan sedang banyak-banyaknya menerima uang dari luar ya, bisa dari utang maupun bisa dari ekuitas, ya kan? Ekuitas. Kemudian arus kas investasi yang negatif artinya kasnya itu banyak digunakan untuk investasi. Oke. Kemudian arus kas operasi yang negatif. Ketika arus kas operasinya negatif, artinya si perusahaan ini belum menghasilkan untung ya. Oke, Mbak Zindi. Ketika banyak pendanaan masuk, kemudian uangnya digunakan investasi, itu, kemudian operasinya masih minus, gitu, operasinya masih minus, artinya si perusahaan ini mungkin masih baru berdiri gitu, atau masa pertumbuhan. Sunrise. Nah, saya tadi mikirnya gini, Pak. Kan kalau arus kas yang baik itu kan operasi positif, investasi negatif, pendanaan negatif. Nah, itu kalau pendanaannya positif, terus investasi negatif, operasi negatif, berarti saya mikir dia itu banyak investasi, terus banyak ngeluarin operasi buat kayak membayar pegawai yang banyak gitu-gitu, tapi tetap dari pendanaan. Jadi saya pikir itu sedang kesulitan keuangan, tapi dia punya faktor non fundamental gitu Pak, karena investasinya negatif. Oke. Kalau dia kesulitan keuangan, kemungkinan operasinya negatif. Operasinya negatif, namun investasinya positif karena dia banyak menjual aset-aset tetapnya itu. Nah, kemungkinan juga pendanaannya jadi negatif. Satu, karena dia rugi, oke. Karena dia rugi. Kedua, dia banyak terlilit utang, akhirnya banyak investasi yang dia lepaskan. Nah, itu mungkin kondisinya udah hampir bangkrut tuh kalau kondisinya kayak gitu. Kemudian faktor non fundamental advantage yang mempunyai investor percaya untuk menanamkan dananya, ini berarti operasinya
negatif kemungkinan, namun pendanaannya masih positif. Masih loh ada yang mau nanamin barang jasa masih ada yang mau menanamkan sahamnya di sana gitu kan. Kayak gitu. Nah, mungkin ini saya belum menemukan ya di buku. Di bukunya belum saya temukan ini. Jawabannya ini di mana? Nanti teman-teman bantu mencari juga ya. Kalau opsi C berarti itu kas investasinya positif, Pak. Investasinya bisa positif atau bisa ya nggak bergerak gitu-gitu aja. Namun operasinya kemungkinan sih masih negatif. Kesulitan keuangan ya. Atau di sisi lain operasinya positif, namun ininya negatif investasinya. Pendanaannya biasanya positif di sini. Iya, baik Pak. Terima kasih. Nah, kalau ini perusahaan sedang dalam masa puncak bisnisnya, namun mulai terdesak karena kompetisi yang ketat. Ketika kompetisinya sangat ketat, itu dia itu akan banyak-banyak berinvestasi di sini. Banyak-banyak berinvestasi. Karena untuk mengejar persaingan, kira-kira semacam itu. Nah, namun jawabannya di mana saya belum jelas nih. Nanti teman-teman silakan dicari juga ya. Saya tadi baca-baca belum ketemu. Mungkin dari buku yang lain yang diambil oleh pembuat soal. Oke, terus ada yang lain teman-teman? Yang banyak salah nomor berapa ini? Sama sih, nggak banyak juga. Oke, siapa? Ilham Pak, mohon dijelasin yang bagian daya tawar konsumen, daya tawar supplier rendah tadi Pak. Masih belum dapat nalarnya Pak, mohon izin Pak. Oke. Situasi berikut ini akan membawa dampak yang negatif kepada perusahaan dalam analisis laporan keuangan. Gitu. Nah, dampak negatif kepada perusahaan dalam analisis laporan keuangan, kecuali artinya adalah yang memberikan dampak positif gitu kan. Nah, pertama adalah ketika tingkat kompetisi rendah, artinya dia bisa memonopoli dalam hal ini ya, memonopoli pasar. Namun, ketika daya tawar konsumen tinggi, dia pemain sendirian, namun konsumen hanya satu, gitu kan. Ketika konsumennya hanya satu, si konsumen punya keuntungan kan. Dia bisa menegosiasikan harganya semau-mau dia kan. Ketika ada daya tawar konsumen tinggi, si perusahaan dalam hal ini kalah dalam strategi bisnis itu, karena dia tidak bisa mempermainkan harga seenak dia sendiri kan, merubah harga sedikit pasarnya sensitif, nggak mau beli lagi ke dia dan sebagainya. Nah, kalau kondisinya demikian, maka berdampaknya kurang positif ya atau negatif kepada si perusahaan ini. Itu Mas Ilham. Kemudian ketika barang substitusi langka artinya adalah barang yang kita jual ini adalah barang utama. Tidak ada penggantinya. Kira-kira menguntungkan atau merugikan buat perusahaan? Merugikan, Pak. Menguntungkan dong. Karena nggak ada substitusinya. Yang kita jual ini satu-satunya barang. Jadi ya, kita bisa mempermainkan harga di sana kan. Namun di sisi lain tingkat kompetisi tinggi. Nah, barangnya hanya satu tapi produsennya banyak. Nah, kalau kayak
demikian bisa perusahaan-perusahaan ini bisa melakukan persaingan harga. Ketika ada persaingan harga, bisa merugikan kan buat perusahaan kita. Nah, mungkin bisa jadi harga produksi kita nggak menutup atau marginnya terlalu rendah dan sebagainya. Kemudian yang C, daya tawar konsumennya rendah, daya tawar suppliernya rendah. Ketika daya tawar konsumen rendah, konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari produk kita, gitu kan? Harga berapapun mereka ikut atau terpaksa membeli. Di sisi lain, ketika daya tawar supplier rendah, mungkin banyak sekali nih supplier yang menawarkan ke kita. Ketika banyak supplier yang bisa menawarkan ke kita, maka kita bisa menegosiasikan harga sehingga menguntungkan perusahaan kita kan. Nah, mohon izin Pak, kalau banyak supplier yang menawarkan itu bukan daya tawarnya tinggi ya Pak? Atau gimana Pak maksud daya tawar supplier rendah tuh bagaimana ya Pak? Daya tawar supplier rendah itu kalau si supplier ini mengikuti harga pasar. Mengikuti harga pasar, tidak bisa memonopoli atau bahkan mengikuti harga si konsumen gitu kan. Nah, katakanlah saya menjual barang, saya supplier nih, menjual barang yang membutuhkan barang itu adalah hanya Mas Ilham gitu kan. Namun di sisi lain, selain saya yang jual barang tersebut, ada beberapa orang lain. Nah, dengan demikian, daya tawar saya untuk menaikkan harga ke Mas Ilham kan jadi rendah ya. Daya tawar saya jadi rendah. Karena ketika saya tidak memberikan harga sesuai yang diminta oleh Mas Ilham, saya bisa aja digantikan oleh supplier yang lain. Gitu, semudah itu. Nah, ketika saya digantikan oleh supplier yang lain, maka saya tidak bisa mendapatkan peluang menjual barang saya. Nah, di sini saya harus terpaksa membanding harga dan sebagainya. Jadi banding-bandingan harga. Nah, buat sisi kita sebagai konsumen itu menguntungkan. Jadi ketika supplier artinya kita konsumen. Ketika konsumen, daya tawar konsumen, kita memposisikan diri sebagai supplier dan sebagainya. Atau produsen. Kemudian yang ini, oke. Halangan untuk masuk ke pasar yang rendah, ini akan meningkatkan tingkat kompetisi yang tinggi. Siapapun bisa masuk ke pasar, siapapun bisa menjual barang. Lama-lama kita tidak bisa memonopoli pasar, tidak bisa menguasai pasar. Lama-lama tergerus gitu kan. Nah, terpaksa kita harus bermain harga lagi, merugikan juga itu. Kemudian daya tawar supplier yang tinggi, ya udah terpaksa berapapun harganya kita membeli. Katakanlah satu-satunya yang memproduksi premium itu hanya Pertamina, gitu kan? Kita konsumen Pertamina, konsumen premium. Berapapun harga yang ditawarkan oleh Pertamina, kita beli kan? Itu artinya daya tawar suppliernya tinggi, gitu kan? Namun sekarang ketika ada Shell, ada yang lain-lain, maka daya tawarnya Pertamina menjadi rendah. Bukan rendah banget, namun relatif lebih rendah dari yang biasanya. Kira-kira begitu, Mas Ilham. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lain nggak? Pak, izin bertanya nomor 17. Berapa? Nomor 17. Oke. Saya sih bingung apa hubungan kapitalisasi aset ke debt to equity ya, Pak? Implikasi kapitalisasi aset dalam laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Kecuali pertama, kalau yang A, Mbak Nadia paham?
Yang A paham, Pak. Oke. Yang A, teman-teman, kalau pengeluaran tidak dikapitalisasi, tidak dijadikan aset, artinya langsung dibebankan saat itu juga. Ketika dibebankan saat itu juga, maka akan mengurangi laba tahun berjalan, ya kan? Macam itu. Kemudian kapitalisasi aset merupakan bentuk smoothing income untuk menghindari volatilitas laba perusahaan. Bisa jadi kayak gitu. Karena dengan saat ini dilakukan kapitalisasi, tidak langsung dibebankan tahun ini, maka bisa dialokasikan ke tahun-tahun berikutnya. Oke. Kapitalisasi berdampak pada penurunan debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu ngitungnya gimana, Mbak? Total liabilitas dibagi equity bukan, Pak? Oke. Ketika aset naik, equity naik atau turun? Saya mikirnya kan kalau aset naik itu bisa dibiayai oleh debt juga. Jadi bisa aja debt-nya juga naik gitu, Pak. Oke. Ini gini. Konsepnya adalah ini kita sudah mengeluarkan uang, Mbak. Kas udah keluar ya. Kasnya udah keluar. Entah itu kas itu asalnya dari operasi maupun dari financing, dari pendanaan gitu kan. Entah dari operasi maupun pendanaan. Artinya kita kapitalisasi maupun tidak kita kapitalisasi, maka ininya tetap keluar kan. Kasnya tetap keluar kan. Nah, kemudian kalau pengen melihat lagi, ekuitas itu salah satunya dihasilkan dari apa, Mbak? Ekuitas itu kan dihasilkan dari return earning kan. Salah satunya yang dihasilkan dari return earning. Nah, tadi Mbak Nadia sudah memahami bahwa dengan kapitalisasi menghasilkan laba tahun berjalan yang lebih besar. Ketika laba tahun berjalan yang lebih besar, maka return earning-nya naik. Artinya equity-nya naik, gitu kan? Dengan equity-nya naik, pembagi jadi naik, gitu kan? Kewajibannya tetap, maka otomatis debt to equity-nya jadi turun, nilainya jadi turun. Kira-kira semacam itu. Silakan. Oh, baik, Pak. Udah. Makasih, Pak. Oke. Ada yang nanya lagi di sini? Kalau enggak, saya kembali minta tolong nih buat Mbak siapa ya waktu itu ya? Menjelaskan sedikit bagaimana bagaimana cara mendapatkan bunga dari kapitalis. Persentase tarif bunga kapitalis. Mbak siapa ya dulu ya? Mbak Sabrina ada nggak? Ada, Pak. Oke. Boleh dijelaskan, Mbak? Mbak ada bisa sharing screen? Yang mana, Pak? Oke. Yang soal pernah tugas mata kuliah. Excel-nya masih ada nggak, Mbak? Yang ditulis itu bukan, Pak. Saya tulis ini. Ya. Oke. Ya, yang ditulis sorry. Mbak Sabrina, sorry, kelas berapa? Kelas apa? 551, Pak. 551 ya. Pertemuan pertama kalau nggak salah. Pertama kedua ya? 3 apa ya, Pak? Kalau nggak salah.
pertemuan 3. Ini ya Mbak ya. Nah, rumus Excel-nya seperti apa Mbak? Cari itu dulu Pak, NRV. Kalau nggak Apa? bentar Pak. Boleh sharing screen? Ini masih ada Excel-nya kan Mbak ya? Saya nggak simpen pakai Excel Pak. Apa? Nggak nyimpen Excel-nya. Oke. Jadi banyak yang nanyain bagaimana sih atau kita ke soal yang ini dulu ya, soal UTS dulu ya. Kita ke soal UTS dulu. Terus Mbak Sabrina bisa minta tolong untuk itu apa namanya? Nulisin rumusnya Excel Mbak. Nah, teman-teman, untuk yang A ini, jawabannya apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, ini komponen analisis proses bisnis. Ini tolong diingat-ingat, teman-teman. Karena Pak Dosko beberapa kali menyebut-nyebut gitulah kira-kira. Jadi triangle ini sering sekali diingat-ingat oleh beliau. Jadi di sini adalah business environment and strategy analysis. Di sini ya. Di segitiga yang ini. Yang di sini adalah industry analysis, analisis atas industri. Yang di sebelah sini strategi analysis. Jadi tolong teman-teman diingat-ingat di dalam mental picture kalian. Kalau menemukan gambar seperti ini, kalian udah harus hafal lah. Kalau perlu digambar, habis ini digambar bentuk ini nih isinya apa saja ya. Ini business environment and strategy analysis. Sini industry analysis. Di sini strategy analysis. Kemudian di sini adalah accounting analysis. Di sini financial analysis. Sini profitability analysis. Sini analysis of cash flow. Kemudian risk analysis. Di sini cost of capital estimate. Ini terakhir nih, tujuan kita terakhir adalah intrinsic value. Yang di sini adalah perspective analysis. Nah, ini perlu teman-teman gambar ya. Perlu diingat-ingat karena nilainya lumayan tinggi, soalnya nggak terlalu susah gitu kan. Analisis risiko bisnis sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur risiko yang berdampak pada bisnis perusahaan. Dilihat dari perspektif pihak. Siapa Mas yang D? Pihak siapa ya kira-kira? Ini pihak kreditor ya.
Masih kelihatan Word saya, teman-teman? Sekarang sedang tidak ada, Pak. Oke. Share sesi sudah. Oh, oke, kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Analisis risiko bisnis. Di sini adalah analysis of cash flow ya. DD ini analisis cash flow. Kemudian yang E yang dituangkan pada besar ini mana sih? Yang dituangkan pada besaran F. Oh, pertanyaannya gini ternyata. Output analisis akuntansi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dalam analisis keuangan yang terdiri dari analisis profitabilitas dan analisis risiko. Dan nah, jadi intinya adalah ini adalah analisis keuangan, di sini adalah profitability, di sini adalah risk analysis, di sini adalah analisis cash flow. Oh, gitu cara baca soalnya. Analisis resiko bisnis sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur risiko. Ini investor ya. E, investor. F, ini of cost of capital tadi. G, ini perlu diingat-ingat. Jadi ternyata bentuk soalnya itu ada bagian yang dihilangkan. Nah, kalau teman-teman ada soal kayak gini lagi agak tricky nih jawabnya. Kemudian setelah menyelesaikan analisis keuangan, kemudian dilakukan analisis prospektif yang dilakukan antara lain dengan 3 metode: discounted cash flow, dividend growth model, dan residual value. Yang H ini intrinsic value, yang I ini adalah keputusan bisnis, yang J adalah downside risk. Equity analysis. Yang nomor C ini teman-teman udah nyoba belum yang kasus? Belum, Pak. Nah, yang kasus ini analisis industri. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari laporan kelas kalian. Kemudian analisis strategi, terus analisis kompetitif. Bisa dilihat dari laporan kelas kalian lah kalau ada lagi. Nah, ini kalau tahun lalu kan tentang aset nih. Fix aset. Kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan fix aset lagi. Mungkin piutang, mungkin discontinued operation, mungkin yang lain-lain. Nah, coba teman-teman mempelajari hal tersebut. Mbak Sabrina gimana, Mbak? Bentar, Pak. Nah, ini saya ambil dari soal mana ya? Analysis of investing. Sorry. Analysis of investing. Ini dari yang Exhibit 3.7 teman-teman. Exhibit 3.7
Caranya mungkin sama dengan yang dikerjakan oleh Mbak Sabrina atau teman-teman semua ya di soal itu. Di sini. Di sini, teman-teman. Ini caranya untuk menghasilkan angkanya dilakukan trial and error biasanya. Trial and error. Nah, semoga di soal sudah ada rate-nya, bunganya. Karena kayaknya butuh waktu untuk trial and error di sini. Nah, setelah trial and error, kita menemukan di sini, contohnya dalam hal ini kita menggunakan 5,8% sebagai bunga. Kita menyajikan semacam ini, tahun, dan sebagainya. Kemudian, untuk melaporkan dari operating list menjadi capital list, dari operating list menjadi capital list, kita juga perlu untuk menyajikan dampak dari penggunaan capital list terhadap income statement, dan juga dampaknya terhadap balance sheet. Nah, sebisa mungkin teman-teman untuk menyajikan di dalam jawaban sebaiknya serapi inilah ya, serapi ini. Kalau ini kan teman-teman masih belum dicatat secara rapi. Hasilnya memang benar, namun agak susah untuk membacanya. Nanti ketika teman-teman menjawab soal, tolong dibikin semacam ini ya. Jadi ada beberapa informasinya. Pertama, di income statement, kita harus menyajikan interest expense-nya, kemudian depreciation expense. Misalkan tidak dijelaskan berapa depreciation expense-nya, penyusutannya berapa tahun, kalian boleh memasukkan asumsi apapun, yang penting ditulis semacam ini. Kemudian ada total expense-nya, ditulis juga semacam ini. Kemudian untuk balance sheet effect-nya, kalian harus menulis cash-nya dalam kondisi minus. Cash-nya dalam kondisi minus, kemudian list asetnya bertambah terus. List asetnya ini adalah net ya, net setelah penyusutan. Net setelah penyusutan, kemudian list liability-nya ini adalah persen value dari capital list tadi, kemudian dikurangi dengan ini list obligation, dikurangi dengan list obligation, pengurangan atas principal. Nah, kemudian teman-teman tinggal menyajikan bagaimana efeknya terhadap ekuitas. Efeknya terhadap ekuitas di sini. Efeknya terhadap ekuitas. Jadi itulah kira-kira yang nanti yang teman-teman harus kerjakan. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kemudian ini yang under di... Pak, izin tanya berarti... Mbak siapa? Pak, izin tanya berarti kemungkinan di ujian kalau misalnya itu nggak mungkin kita trial and error, Pak.
berarti emang udah dikasih interestnya. Kalau misalnya keluar yang tadi kapital, yang leasing tadi. Oke. Nah, ini kalau di manajemen keuangan kemarin ada trial and error juga nggak, Mbak? Nyari, ada sih Pak pakai cheat-sheet tapi nyari kayak YTM gitu. Oke. Nah, mungkin gunakan cara yang di manajemen keuangan kemarin. Jadi nggak perlu trial and error ya. Nggak perlu trial and error. Kalian lagian ujiannya juga bisa buka Excel kan? Sambil buka Excel dan sebagainya. Jadi masih mungkin sih untuk trial and error. Trial and error tadi. Nah, ada yang bisa membantu nggak cara nyari rumus nyari interest rate-nya ini? Ini saya share screen aja ya Pak. Oke, silakan Mbak. Bentar, sorry. Izin Pak, belum bisa. Oke, silakan Mbak. Oke, Mbak Sabrina, silakan. Ini yang soal yang kemarin ya, Mbak? Iya Pak, udah kelihatan belum Pak? Udah. Saya lihat soalnya dulu. Kemarin itu soal nomor berapa sih? Latihan berapa ya? Latihan 4 ya? Di Kalepu ya kemarin. Oke. Salah buka Pak, bentar. Kalepu. Ini yang lain tidur atau enggak nih? Jangan tidur. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Coba nyalain videonya dong. Ntar dikira tidur kalian. Bentar ya, Mbak. Oke. Mbak Sabrina. Iya Pak. Saya ulang share screen dulu ya. Yang ini. Sudah kelihatan ya Pak? Tes. Tes. Oke.
Tes. Masuk ya, Pak? Ya, Pak, jadi saya nyari pertamanya tuh masukin angka kapitalisnya dulu. Dari tahun pertama sampai 15 tahun kemudian. 186, terus dari tahun ke-6 atau 2016 sampai dengan tahun ke-15 tinggal 349 dibagi 10. Di satu tahunnya ada pembayaran 34,9. Terus di sini kan hasil present value-nya itu 604. Terus saya pakai rumus NPV, net present value, dari saya pertama masukin di sini 10%. Saya masukin 10% dulu. Terus saya cari nilai NPV-nya, masukin 10%, terus ngeblok angka pembayaran payment-nya dari tahun 1 sampai tahun 15. Ini dapat segini, belum sampai 604, Pak. Terus saya pakai di sini what if analisis yang Bolsik, Pak. Bolsik saya masukin. Kayaknya di Excel saya nggak ada nih. Saya masukin angka yang tadi saya dapat net present value. Terus ini dari S1. Value-nya saya masukin present value dari soal. Dari soal itu 604. Terus yang ini saya masukin bunga yang tadi saya coba-coba, Pak. Okein, itu dapat sekitar 11%-an. Jadi buat nyari interest rate operating menjadi capital pakai 11% itu. Gitu, Pak. Oke. Jadi ini banget ya, apa namanya? Trial and error juga ya, Mbak? Iya, Pak. Nah, di sini teman-teman yang lain bisa ngikutin nggak dengan cara kayak gitu? Jadi nanti di operating di sini kita masukin datanya, kita cari diskon faktornya pakai 11%, dapat present value operating buat jadi ke kapitalis gitu. Yang lain kerjain sendiri atau contek-contekan kemarin? Mas Akid ngerjain sendiri atau enggak tadi kemarin? Siap, Pak, ngerjain, Pak. Ada beberapa berarti yang saya nggak tahu, jadi saya ya udahlah daripada nggak kejawab gitu, Pak. Oke. Berarti untuk cara ini Mas Akid udah paham ya? Oh, iya, Pak, itu paham, Pak. Oke, jadi untuk mendapatkan misalkan leasing keluar, terus caranya ini udah paham ya? Trial and error ini.
Oke. Terima kasih Mbak Sabrina. Nah, untuk ini udah ya. Kita bahas soal lagi. Bukan soal ya. Contoh kasus yang ada di ini, di mana ini? Di Palepu ya. Oke. Udah kelihatan semua teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nah, di Palepu ada beberapa soal. Ini yang di bab berapa? Bab 3 kalau nggak salah. Sorry, di bab 4. Nah, yang soal ini, yang pertama adalah delayed write-down asset ini. Ini di halaman 41. Nah, ini yang saya bilang, saya tidak menemukan nilai benarnya. Yang ini ya. Nilai benarnya berapa sih? Saya sampai sekarang belum tahu, karena di sini dia menggunakan teksnya, deferred teksnya 37%, namun deferred 20%, namun deferrednya, tax liability-nya menjadi minus 8,8. Seharusnya di sini kita juga tahu untuk tahu persen delayed. Nah, deferred tax ini kita juga harus tahu berapa sih biasanya dari persentase COGS terhadap inventory. COGS terhadap sales. Kira-kira harusnya kita tahu ini. Namun ketika kita tidak tahu, akan jadi permasalahan. Kita nggak tahu sih berapa sih sebenarnya yang harus teksnya yang disisihkan tersebut. Ini ya. Kemudian yang kedua, underestimate reserve yang ada di halaman 413 sampai 412 sampai 413. Nah, awalnya account receivable-nya 1080. Kemudian yang di ragu-ragu 36% kali AR. Oke. Ini yang ragu-ragu. Ini yang reported-nya 351. Nah, yang kita tulis di sini adalah selisihnya. Jadi misalkan yang doubtful menurut kita itu lebih rendah, maka di sini kita catat positif. Namun kalau di sini lebih tinggi, menurut analis, maka dicatatnya negatif. Jadi di sini ini dia mengkoreksi doubtful piutang ragu-ragunya. Awalnya berapa persen? Kita nggak tahu berapa persen. Ini 351. Ini bagi ini. Sekitar 32,5%. Kita menganggap bahwa utang ragu-ragunya 36%. Maka ada perbedaan selisih antara menurut hasil analisis kita yang dilaporkan. Selisihnya sebesar 37,8. Nah, kita cantumkan ke sini. Kemudian atas piutang ragu-ragu tadi akan mengurangi teks kita. Kenapa kok mengurangi teks? Karena nanti segini ini akan menjadi beban kan? Beban di sini ya. Beban atas piutang ragu-ragu. Nah, akan mengurangi
beban pendapatan, mengurangi beban piutang pendapatan sebesar beban dikalikan dengan tarif pajaknya minus 14,7. Jadi mengurangi tax expense 14,7. Nah, mengurangi 14,7. Di sisi lain, karena bertambah 3,8, tax-nya berkurang 14,7, maka selisihnya adalah net income. Net income-nya ini positif 23,1. Artinya adalah debit ya. Debit 23,1. Ketika debit artinya net income-nya berkurang 23,1. Di sini common shareholder-nya turun 23,1. Terus kemudian pajak yang ditangguhkannya turun 14,7. Kewajiban pajak yang ditangguhkan turun 14,7. Kira-kira semacam itu. Ini revenue. Aku untuk menghitung berapa sih pasti untuk COGS-nya. Nah, ratio of cost to sales. Jadi COGS biasanya berapa sih persentase COGS penjualan? Di sini persentase COGS-nya 67%. 67%. Masih kelihatan teman-teman share screen-nya atau udah mati? Udah, Pak. Oke. Masih kelihatan, Pak. Oke. Inilah deferred tax-nya itu margin kali tax rate. Margin kali tax rate. Nah, jadi kalau untuk menghitung dari sales, kita accelerated recognition of revenue, kita beberapa tahap ya. Pertama harus melihat persentase persentase inventory terhadap sales-nya, kemudian marginnya berapa, kemudian dikali deferred tax-nya, kemudian equity-nya, margin kurangi tax. Jadi gini kira-kira. Ada penghapusan 150 piutang karena ragu-ragu, karena diakui terlalu cepat. Jadi mengurangi inventory-nya 100. Ini menambah inventory-nya, mengembalikan inventory-nya 100 karena nggak jadi dijual. Namun di sisi lain mengurangi piutang, juga mengurangi common share equity. Jadi ekuitasnya turun. Yang sudah diakui tadi di restate lagi. Di sisi income statement, sales-nya turun, cost of sales-nya turun, tax expense-nya turun, net income-nya semuanya turun. Nah, ini yang contoh yang overstated depreciation for long-term asset. Ini yang KLM itu. Aircraft cost-nya awalnya adalah 17.918. Ini yang di buku teman-teman yang halaman 414 di apa namanya? Palepu. Jadi air cost asetnya historical cost-nya sekian,
residual value-nya adalah sekian, maka depreciable cost-nya 15.230, depreciation per years-nya sekian. Ini dianggap selama 12 tahun. Accumulated depreciation ini yang dilaporkan oleh si perusahaan. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa tahun sih ininya sudah didepresiasi berapa tahun sih dari hasil perhitungan depresiasi selama 8,3 tahun 8,2 awal dia mengikuti perusahaan yang lain dalam hal kita ikut Air France, dia mendepresiasi 2 tahun. Saya agak ketahuan. Nah, itu kira-kira itu teman-teman. Nah, inilah yang nanti jadi bentuk distorsi akuntansinya sama dengan depresiasi yang tadi. Jadi ini kita melihat depreciation expense per cost-nya di perusahaan yang kita analisis hanya 4,33% dan 3,78%. Sedangkan industri average-nya 8,15 dan 8,15. Artinya mereka angkanya pastilah. Kemudian kita menggunakan angka 8,15% itu WREK Wijaya Karya ya. Nah, 8,15% ini of fixed asset cost dikalikan. Ini adalah 8,15% dikalikan dengan total aset tetap kecuali tanah ya kan 540 kalikan kemudian dikurangi reported depreciation expense. Jadi reported depreciation expense-nya terlalu rendah kalau menurut laporan. Gimana ya? Biar Nah, ada perbedaan atau kita lihat soalnya dulu, teman-teman. Silakan. Mbak Indis, silakan. Apa tadi? Sorry. Di layar teman-teman yang mana ini sekarang? Yang soal ya. Ya. Soal. Intinya pertama kita melihat bahwa di soal ini di
ada perbedaan yang signifikan antara yang depresiasinya ya, depresiasi aset. Jadi fixed asset depreciation expense ini kita lihat antara aset ini, depreciation expense dibagi dengan total aset. Aset yang digunakan adalah aset dikurangi land ya, karena tanah tidak didepresiasikan. Nah, di sana. Kalau di perusahaan yang kita lihat hanya 4,33% di tahun 2017, namun di INDRI sekitar 8,15%. 8,15%. Kita menggunakan industri dalam hal ini. Kemudian untuk mengadjust apa? Kita harus mengadjust pertama adalah expense kita, depreciation expense kita terlalu rendah gitu kan. Kemudian kita mengadjust selama 2 tahun berturut-turut. Oke, selama 2 tahun berturut-turut. Nah, cara mengerjakannya seperti di sini. Nah, dari sini selisih 20 juta dan 31,42 juta dianggap material karena lebih dari 20%. Kemudian kita menggunakan tahun 2017 sebagai dasar itu. Kemudian pas rate depreciation, accumulated depreciation bagi depreciation expense. Berdasarkan itu, kita temukan bahwa aset tetap sudah didepresiasikan selama 4,72 tahun. Kemudian, ini dikalikan dengan ini tadi, depreciation per tahunnya. Backlog is years kali depreciation expense difference. Ini difference dikalikan 4,72, hasilnya 97,304. Sehingga kita akan melakukan melakukan adjustment terhadap return earning dan sebagainya sebesar ini. Kemudian depreciation barunya adalah accumulated depreciation adalah 4,72 tahun ini dikalikan depreciation per tahun 44,047 ini. Dihasilkan 207,826. Nah, kita melakukan adjustment di sini. Fixed asetnya awalnya 450. Kemudian ini reportednya, accumulated depreciation-nya awalnya terlalu kecil. Kemudian kita adjust menjadi sekian, maka net book value pada 2017-nya kita tahu bahwa overstate ya. Sehingga di tahun 2017 kita tahu bahwa asetnya overstate 97 adalah sejumlah selisih depresiasi yang reported dan dikalikan dengan berapa tahun sudah dilakukan depresiasi. Sehingga dengan demikian depreciation expense-nya understate, terlalu rendah untuk tahun 2017 sebesar 20,623 dan profitnya terlalu besar. Terlalu besar 20,623. Kira-kira semacam itu. Nah, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Atau kita membahas soal yang berbeda? Soal yang beda, Pak. Oke. Soal mana kira-kira? Nah, ada yang udah tahu nggak cara melakukan penyesuaian dari LIFO ke FIFO?
ada di soal yang kayaknya saya minta ngerjain kemarin. Udah ada yang ngerjakan belum? Yang PR terakhir nggak ada yang itu, Pak. Nggak ada yang berubah gitu. Apa? Iya, Pak. Kalau PR terakhir kemarin tidak ada yang penyesuaian gitu, Pak. Yang sudah dikumpul, Pak. Oke. Soal yang udah dikumpul ya? Iya, Pak. Tidak ada penyesuaian dari Oke. Saya ngerjain sendiri artinya. Oke, new share. Teman-teman lihat di buku kalian Subramanya 42. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat cara menghitungnya di mana ya? Operating activities kayaknya. Di PowerPoint operating activities. Misalkan ada semacam di operating investing activities pertemuan di pertemuan 6. Nah, di buku soal 42 42. Nah, ada penyesuaian bahan baku problem 42. Problem 2 ada penyesuaian bahan raw material bahan. Ini kok saya jadiin bahasa Indonesia, saya jadi bingung. Problem 42 ya. Problem 42 kalau di buku Subramanyam. Inventories awal. Inventory awalnya 392 675. Terus inventory di tahun 9 369 725. Barang jadinya 401 32. Barang jadinya 377 104. Jadi total persediaannya adalah 794 ini ya. Kemudian teman-teman, setiap kita menggunakan LIFO, ada yang namanya cadangan atau reserve inventory. LIFO reserve inventory. Ini kebetulan jumlahnya 46 dan 50.000. 46 dan 50.000. Nah, pertanyaan yang A, tentukan jumlah perubahan pada saldo saldo laba bigbook.com pada tahun 9 jika digunakan metode FIFO. Perubahan laba ini adalah LIFO reserve dikalikan dengan deferred tax. Apakah saya masih tersambung, teman-teman? Masih, Pak. Mbak Indis? Oke. Masih bisa ngikutin ya? Jadi, hanya dengan gini. LIFO reserve kalikan dengan deferred tax. Oke. Nanti akhirnya ketemu dikalikan tax rate
didapat di vertex dan return earning, itu aja. Nah, masalah adalah berapa sih harga persediaannya gitu kan. Nah, kedua adalah tentukan jumlah perubahan pada laba bersih book.com pada tahun 9 jika digunakan metode FIFO pada tahun 8 dan 9. Ternyata perubahannya, artinya di tahun 8 sudah dilakukan perubahan, adalah hanya selisih dari cadangan LIFO dikurangi cadangan LIFO sebelumnya. Kenapa kok kita cuma menghitung selisih saja di tahun 9? Karena kita tahu bahwa katakanlah menggunakan LIFO itu menggunakan layer-layer. Persediaan adalah layer paling lama atau paling tua ya kan, layer paling tua. Artinya ketika di 2008 layer paling ramah itu nilainya 49. Layer paling ramah itu selisihnya 49. Sedangkan layer paling baru selisihnya 50.000, hanya bertambah 4.000 aja. Jadi perubahan laba di tahun 9 tahun 9 dikurang layer tahun 8, 4.000. Kemudian dikalikan dengan deferred tax, dikalikan dengan tax rate, kebetulan di sini digunakan 35%. Kemudian selisihnya adalah return earning. Itu aja. Manfaat penyajian kembali apa sih? Karena LIFO tidak dapat menyajikan secara andal mencerminkan investasi lancar yang dimiliki oleh perusahaan dalam persediaannya. Sehingga dengan menyajikan kembali diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat. Karena ketika kita menggunakan LIFO, maka harga yang kita pakai untuk persediaan itu adalah harga yang paling tua. Mencerminkan saat ini nah ini mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Sorry putus-putus ya teman-teman. Iya Pak, tadi putus-putus Pak. Oke. Internetnya lagi nggak baik. Ini kembali mengingatkan ini bisa menjawab untuk yang soal nomor 43. 3-step proses untuk melihat berapa sih nilai inventory-nya LIFO, tinggal reported LIFO ditambah LIFO reserve. Kalau menggunakan
dari LIFO menjadi FIFO ya. Kemudian kalau pengen melihat berapa sih deferred tax payable-nya, tinggal deferred tax payable tambah LIFO reserve kali tax rate. Kemudian untuk melihat return earning-nya dari LIFO menjadi FIFO, maka return earning tambah LIFO reserve kali 1 minus tax rate. Gitu aja. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang soal 43 itu pertanyaannya adalah ini cuplikan dari laporannya, persediaannya ini menggunakan LIFO, HPP-nya sekian, laba bersihnya sekian, 37 ini tarif pajaknya ya. Nah, jika kita menggunakan metode untuk persediaan diperkirakan akan bernilai, jika menggunakan FIFO ya, persediaan diperkirakan akan bernilai 26,9 dan 25,1 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang disajikan pada masing-masing tahun 9 dan tahun 8. Artinya, kalau dia bilang nilainya sekian lebih tinggi, itu sama saja dengan LIFO reserve-nya. 26,9 dan 25,1 ini adalah LIFO reserve. Oke. Di tahun 9 dan tahun 8. Sehingga berapakah nilai persediaan akhir pada tahun 9 dan tahun 8 jika menggunakan metode FIFO? Persediaan di tahun 8 adalah persediaan yang terlaporkan, ini ya, 219.686, tinggal dijumlahkan dengan LIFO reserve-nya 25,1 juta. Hasilnya adalah 244.786. Kemudian persediaan di tahun 9 adalah persediaan ditambah LIFO reserve. Artinya 241.154 ditambah 26,9 menjadi 26.854.000. Itu persediaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa sih laba bersih jika metode FIFO digunakan? Maka ada perubahan laba bersih. Kini kita mengasumsikan, kita menghitung laba bersih di tahun 9 ya. Berapa laba bersih jika metode FIFO digunakan di tahun 9? Maka LIFO reserve di tahun 9 ini 26,900 adalah deferred tax 953 ditambahkan return earning 16,94. 16,94. LIFO reserve ini dia menambah inventory sebesar 26,900. Atau inventory naik sebesar 26,900, namun di sisi lain liabilities-nya, hutang pajaknya naik sebesar 9.953, yaitu LIFO reserve dikalikan dengan tax rate. Return earning-nya adalah selisihnya. Itu aja. Di sini teman-teman bisa mengikuti nggak? Untuk LIFO FIFO reserve. Nah, semoga bisa mengikuti ya untuk yang LIFO FIFO reserve ini. Siapa tahu keluar, saya nggak tahu juga. Nanti saya upload ke ininya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nggak teman-teman?
Pak, izin. Ya. Kemarin tuh saya lihat di contoh laporan keuangannya Waskita, Pak, yang contoh tugas tuh. Itu kalau nggak salah ada ando distorsi itu apa? Pensiun Pak, kewajiban pensiun. Itu kalau untuk pensiun kayak gimana ya Pak untuk ando distorsi? Analisis ando distortion untuk pensiun ya. Untuk yang di ini apa namanya soal UTS nggak mungkin bakal keluar Mbak, karena kemarin Desko bilang bahwa pensiun nggak masuk bagian dari kita dari ujian. Namun kalau ditanyakan, makanya kemarin juga nggak saya nggak saya jelaskan tentang itu. Pensiun benefit ya. Berarti mungkin sewa kali ya Pak, sewa Maliko gini ya Pak. Apa? Yang mungkin keluar. Sewa, kalau sewa kan capital lease ke operating lease ke capital lease itu ada kemungkinan tuh Mbak. Terus apa lagi? Tadi Vivo udah, terus apa yang belum? Banyak ya. Oke. Recasting nggak perlu. Nah, discontinued operation. Teman-teman kemarin udah ngerjain kan? Yang saya soal kayaknya yang discontinued operation bukan? Baru materi kemarin Pak. Kemarin soalnya 6 berapa ya? 63 dan 66. Sama 67 Pak. Oke. Sorry, 63 dan 67 ya. Nah, ini jawaban kira-kira untuk yang soal problem 63. Ini udah kelihatan belum, Mbak? Belum ada sharing. Oke. Ini ya. Sorry. Udah, Mas? Sudah Pak, sudah ada Pak. Oke. Nah, saya kerjain yang problem 63. Yang soal 67 nggak terlalu susah ya. Nggak usah dibahas. Oke. Pertama, di soal itu, yang diminta adalah income from continuing operation. Apa benar 167? Nah, ini adalah income statement sebelum ada pemisahan. Ini kondisinya semacam ini. Balance sheet-nya juga semacam ini ya. Ini balance sheet sebelum ada pemisahan atau discontinued operation. Revenue-nya 2026. Ini sekian. Kemudian ini adalah operating revenue. Operating revenue yang dihasilkan oleh operasi yang dihentikan. Nah, berdasarkan buku disebutkan bahwa perusahaan yang dijual ini, unit yang dijual ini, operating asetnya senilai 860 di tahun 2012.
dan 821 di tahun 2011. Kemudian operating liabilities-nya sama 300 juta juga, 300 juga. Sorry. Artinya ada kenaikan equity antara tahun 2011 dan 2012. Benar, ternyata kenaikan ekuitas itu total berasal dari operating income atau net income, ya. Di sini disebutkan kalau di buku sebagai operating income dari discontinued operation. Jadi perubahan ekuitas ini murni dari perubahan dari net income ini 39. Nah, atas operasi yang dihentikan ini oleh perusahaan dijual senilai 600. Senilai 600. Artinya adalah ada gains sebesar sama dengan 600 kurangi 560. Sebesar 40. Atas penjualan aset tadi. Gains. Kemudian gains net of tax taxnya berapa nih? 35% sama dengan 40 kali 35%. Sorry, ini taxnya. Tax. Net gain sama dengan 10 minus 14. 26. Nah, di sana kita lihat bahwa net income from continuing operation, berarti dari operasi yang masih berlanjut adalah C8 dalam ini, C8 ini 206 net income dikurangi dengan operating income dari discontinued operation sebesar 167. Berdasarkan buku benar 167. Jadi rumusnya sama, net income dikurangi dengan net income dari operasi yang dihentikan. Nah, kemudian net income dari operasi yang dihentikan adalah 39. Ketika dijumlahkan adalah 206, sama juga kan. Kemudian ini, jadi net income from discontinued operation selama 2 tahun berturut-turut 36 dan 26. Di tahun 2012, net income-nya si perusahaan dijumlahkan dengan gain from disposal discontinued operation 232. Seharusnya sehingga net income-nya income continued operation company ya sama dengan ini tambah ini aja 193. Kalau ini ini kalau jualnya di tahun yang sama, tapi ketika menjualnya di akhir tahun, dijual masih di akhir tahun, artinya masih sempat dia mendapatkan net income ini from discontinued operation, dia juga sempat mendapatkan gains dari discontinued operation ini. Jadi katakanlah si perusahaan dijual di bulan Desember gitulah. Di bulan Desember. Maka net income-nya dari si perusahaan yang di-discontinue tadi masih kita catat juga. Oke. Nah, kemudian dari sisi itu mempengaruhi balance sheet kan. Operating asset awalnya 4450
4450. Kemudian ini dijual operating asset dari discontinued operation di 2012. Maka yang dijual adalah 4450 dikurangi dengan 860 atau ditambah dengan ekuitas. Jadi intinya adalah operating asetnya adalah 4450 ini kurangi 860 ditambah dengan 600 karena dia dapat 600 dari penjualan si aset ini. Dikurangi pajaknya 14. Jadi sama dengan 4450 dikurangi dengan 4450 ya. Ini dikurangi dengan 860 ditambah 600 karena dibeli oleh perusahaan 600 kurangi dengan 14 tax-nya. Operating asset-nya. Kira-kira gitu. Operating asset-nya berarti 4450 kurangi dengan operating asset yang dijual karena dia dapat cash tambah 600 minus tax-nya 4176. Kemudian investment securities-nya nggak berubah sehingga total asetnya menjadi 5376. Asetnya turun 5650 menjadi 5376. Namun operating liabilities-nya juga turun sebanyak 300 dari 2644 menjadi 2344. Long term debt-nya tetap. Kemudian di sini equities-nya bertambah sebanyak 26, yaitu sejumlah gain from disposal discontinued operation ini. Sehingga liabilities plus gain-nya sama, sekian. 53,76. Itu ya, kira-kira jawaban untuk yang 63. Yang 63. Di sini bisa ngikutin nggak teman-teman? Yang 63. Mbak, ada yang nanya? Silakan. Mbak Cindy. Pak. Ya, silakan. Pak, berarti yang equity-nya tadi cuma nyesuaiin aja ya, Pak? Equity-nya nyesuaiin. Oke, Pak. Jadi equity-nya itu sama dengan equity lama ditambah gain aja. Itu buat ngecek. Buat ngeceknya. Kalau ada perbedaan, maka salah. Kira-kira kayak gitu. Namun asetnya pasti turun ya, karena asetnya dijual kok. Oke, ada lagi? Nah. Recasting sudah.
Oke. Latihan saya udah habis. Nah, ini yang tadi udah dikasih tahu caranya Mbak Sabrina, cara menghitungnya. Teman-teman ada yang masih kurang paham nggak dengan cara menghitung teks interest rate-nya tadi? Insya Allah udah, Pak. Udah semua ya? Oke. Sekarang masih ada yang ditanyain lagi? Pak, izin Pak. Kalau misalkan nanti seandainya ada soal seperti ini lagi gitu Pak, itu kita tetap menyajiin yang sebelumnya gitu ya Pak, yang salahnya ya? Atau boleh langsung terus nanti kita interpretasin pakai kalimat gitu Pak? Oh, maksudnya di ini ya, di ujian ya, atau gimana Mbak? Iya, di ujian Pak. Kalau di jadi ujian, langsung under value atau over value gitu Pak? Oh iya, langsung aja. Ini kan kayak yang di sini nih Mbak, di jawaban ya, sorry. Di jawaban, kalau kita lihat, dia langsung melihat ininya aja, distorsinya aja. Kita nggak perlu menyajikan lagi neraca awalnya yang tadi ada di soal. Nggak perlu lah, ngabisin waktu itu. Nah, ini kalau yang penyusutan ada masalah nggak di sini teman-teman? Perubahan depresiasi dari katakanlah antar metode tadi. Saya kira enggak lah ya. Jadi kalau ada perubahan metode depresiasi, yang berubah pasti pertama adalah net income-nya, karena ada ini net income-nya karena ada perubahan depresiasi tadi. Kemudian arus kasnya karena harus membayar pajak, selisih antara net income awal dan net income akhir, ada perubahan pajaknya. Kemudian setelah pajaknya terbayar, ada arus kas yang berubah. Ini sebenarnya hanya terkait dengan depresiasi. Kemudian di neraca. Nah, kalau nggak diminta menyajikan ulang neraca ya nggak masalah. Namun ketika diminta menyajikan ulang neraca, pasti teman-teman akan menyajikan ulang tentang akumulasi aset depresiasi dan return earning-nya nantinya. Ada perubahan di sana. Oke. Sudah teman-teman? Gimana Mas Yofi? Aman? Insya Allah aman Pak. Oke, siap. Terus Mas Jose, lama nggak nyapa. Oke ya. Nah, teman-teman usahakan kalian semua saling membantu lah. Saling, kalau ada yang nggak bisa dibantuin. Ya tentu bukan pas ujiannya. Kalau bantuin pas ujian repot sekali ntar itu. Nggak fokus sama ujian kalian sendiri. Belajar bareng lah kalau bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Mbak Ami, Mbak Indis? Pertanyaan nyusul nanti nggak apa-apa kan ya Pak? Boleh, silahkan.
Misalkan ada apa soal yang harus saya kerjakan atau dibahas lagi, nggak masalah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas waktunya. Mohon maaf malam minggunya diganggu, gara-gara harusnya kemarin jadi sekarang malam minggu. Selamat belajar, semoga sukses di ujian. Kira-kira udah ada metode pengumpulan tugasnya atau enggak, teman-teman? Udah diinformasikan atau belum? Untuk link ya, Pak? Belum diinformasikan, Pak. Oke. Jadi ngerjainnya gimana sih sistemnya itu? Saya kurang paham. Di itu Pak, waktu ujiannya Pak maksudnya? Soalnya di-download, harus itu dikerjakan, ditulis tangan gitu. Pak. Kita tulis di itu di folio biasa, terus ntar kita scan, terus kita kumpulin. Kumpulinnya ke form gitu. Pilihan ganda juga gitu? Iya, nanti kayak di pilihan ganda sama esanya kita tulis di folio gitu. Nanti dalam hasil scan-scanan gitu. Nanti bapaknya dapatnya dari akademik gitu, Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan aja hubungi saya. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik sehingga sukses di ujian kali ini. Mohon maaf kalau selama pembelajaran ini kurang maksimal ya, kurang optimal. Nanti mungkin misalkan ya, Pak, kemarin terlalu banyak teori dan sebagainya, butuh praktek dan sebagainya. Mungkin kita adjust cara pembelajarannya. Kemarin kayaknya terlalu banyak materi ya. Nah, teman-teman, kalau semacam itu, nanti teman-teman yang baca PowerPoint sendiri, mandiri, nah kita di kelas belajar latihan atau apapun, atau mungkin perlu post-test, pre-test. Perlu nggak semacam itu untuk pertemuan ke depan? Gimana, Mbak Salsa? Mas Jovi ngirim emoticon tuh. Mungkin itu Pak, mungkin teorinya nggak apa-apa sih Pak, juga diajarin, tapi mungkin sama hitungannya juga, cuman nggak menghilangkan teorinya gitu. Oke. Banyakan sih materinya, Mbak. Oke. Nanti di-adjust lah kira-kira materinya. Kalau misalkan teman-teman bisa bilang ya, skip Pak, misalkan karena sebagian besar materinya udah kalian terima di mata kuliah akuntansi yang lain, bisa minta skip. Nah, yang perlu diperdalam mungkin kita jelaskan lebih banyak gitu. Oke? Saya kan kemarin ini khawatir kalau teman-teman ini sebenarnya udah dapat atau belum sih dari mata kuliah yang lain gitu kan. Karena sudah lama sekali saya tidak belajar intermediate, tidak belajar akuntansian gitu. Sudah lama sekali. Jadi nggak tahu ini sudah dijelasin belum di mata kuliah yang lain. Nanti kalau saya tidak jelasin, takutnya teman-teman udah lupa nih, atau sama sekali belum menerima dan sebagainya. Nah, nanti silakanlah pokoknya kalau minta interupsi, Pak ini sudah di Menq, di AKM dan sebagainya, silakan. Oke ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Bahan-bahan saya upload ya. Bahan-bahan saya upload. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.